Hah? Emang robot bisa? Emang robot bisa ngerjain tugas kelompok kayak kita? Emang kalian bisa? Ya Ya bisa. bisa loh. Aku tak peduli, ku terus berlari, oh cepat pulang. Di hamparan tanah Jawa Barat yang kini ramai dengan kehidupan modern, pernah berdiri sebuah kerajaan kuno yang menjadi tonggak awal perkembangan peradaban di wilayah tersebut, Kerajaan Tarumanegara. Sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, keberadaannya semenjak abad ke-5 Masehi membuktikan bahwa kawasan ini telah mengenal sistem pemerintahan yang terorganisir, aktivitas perdagangan lintas negara, serta perkembangan budaya yang kaya jauh sebelum masa kolonial. Wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup sebagian besar Jawa Barat saat ini, meliputi daerah Bogor, Jakarta, Banten, hingga Cirebon. Letaknya yang berada di sekitar sungai-sungai besar seperti Citarum dan Cisadane memberikan keuntungan besar bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Selain itu, kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional memungkinkan kerajaan ini untuk menjalin hubungan erat dengan berbagai negara, salah satunya adalah Tiongkok. Keberadaan kerajaan ini tidak hanya tercatat dalam sumber sejarah lokal, melainkan juga dalam catatan negara asing. Di dinasti Tiongkok, Tarumanegara dikenal dengan sebutan Tulomo, dan terdapat catatan bahwa kerajaan ini telah mengirim utusan ke daratan Tiongkok pada 4 kesempatan berbeda, tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi, dengan tujuan mempererat tali persahabatan dan memperluas jaringan perdagangan. Dari dalam negeri, bukti sejarah utama berasal dari sejumlah prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi, di antaranya Prasasti Tugu, Jakarta Utara, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Bogor, Prasasti Cidanghiang, Banten, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten. Prasasti-prasasti tersebut umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Prasasti Tugu sebagai sumber informasi paling komprehensif menyampaikan tentang karya besar pembangunan saluran air bernama Gomati yang panjangnya mencapai 6.112 tombak, kira-kira 11 km, serta pengembangan Sungai Chandrabagha yang kini dikenal sebagai Sungai Bekasi. Beberapa prasasti lainnya menyimpan simbol-simbol penting. Cap tapak kaki pada prasasti Ciaruteun dan Ciampea melambangkan wilayah kekuasaan raja, sedangkan gambar tapak kaki gajah pada prasasti Kebon Kopi dihubungkan dengan gajah Airawata, kendaraan kesayangan Dewa Wisnu. Ada juga prasasti seperti Muara Cianten yang tulisannya hingga saat ini masih menjadi misteri bagi para ahli sejarah. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara sangat erat kaitannya dengan keyakinan agama Hindu yang dianut. Konsep Dewa Raja menjadi landasan utama, di mana Raja dianggap sebagai wujud Dewa Wisnu yang bertugas melindungi dan menjaga kesejahteraan rakyat serta alam semesta. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, dengan hasil pertanian yang didukung oleh sistem irigasi yang dibangun secara terencana oleh pemerintah kerajaan. Dalam tatanan politik, Kerajaan Tarumanegara menganut sistem pemerintahan monarki dengan Raja sebagai pemimpin tertinggi. Pemerintahan berjalan dengan teratur, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kerajaan ini juga aktif dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjadikan nama Tarumanegara dikenal luas di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih jauh. Di antara para penguasa Tarumanegara, Raja Purnawarman menjadi sosok yang paling terkenal. Ia memerintah selama 22 tahun dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana serta penuh perhatian pada kesejahteraan rakyatnya. Banyak proyek pembangunan besar berhasil diselesaikan dalam waktu singkat di bawah kepemimpinannya. Setelah masa pemerintahannya, pemerintahan diteruskan hingga pada masa Sri Maharaja Linggawarman, yang menjadi raja terakhir dengan memerintah pada tahun 666 hingga 669 Masehi. Kejayaan Tarumanegara mencapai puncaknya antara abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Pada masa ini, kerajaan tidak hanya makmur dalam sektor pertanian, namun juga berkembang sebagai pusat perdagangan dan pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur seperti saluran air dan penggalian sungai tidak hanya mengatasi masalah banjir, tetapi juga memastikan pasokan air yang cukup untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, struktur kekuasaan Tarumanegara mengalami perubahan signifikan. Setelah masa pemerintahan Sri Maharaja Linggawarman, kerajaan ini terpecah menjadi dua entitas politik yang terpisah. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh yang berada di bawah kepemimpinan Wetikandayun. Meskipun demikian, warisan Tarumanegara tidak lenyap begitu saja. Pada tahun 732 Masehi, kedua kerajaan yang terpisah tersebut berhasil dipersatukan kembali oleh Sanjaya, putra Raja Galuh ketiga. Sanjaya kemudian melanjutkan jejak kekuasaan dengan menjadi pemimpin di bumi Mataram,
yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Mataram kuno. Sementara itu, wilayah Sunda terus berkembang dan kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran yang juga memiliki peran penting dalam sejarah Jawa Barat. Meskipun kerajaan ini telah lama menghilang dari peta politik Nusantara, jejak-jejak peninggalannya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Prasasti-prasasti peninggalan tersebar di berbagai museum maupun berada di lokasi penemuan aslinya, menjadi bukti nyata kemajuan peradaban pada masa itu. Selain itu, catatan sejarah dari Tiongkok juga menjadi sumber penting yang menguatkan posisi Tarumanegara dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Kerajaan Tarumanegara memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban di Pulau Jawa. Prinsip pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perhatian pada pembangunan infrastruktur, serta kemampuan dalam menjalin hubungan internasional menjadikan Tarumanegara sebagai salah satu pijakan penting dalam membentuk identitas budaya dan sejarah Indonesia.